Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaisa di Klinik Jenius YouTube channel. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai bab terakhir dari biologi di kelas 11 semester 2, yaitu ada sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Oke, langsung saja kita bahas. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh itu dia memiliki fungsi ya. Fungsi dari sistem kekebalan tubuh kita itu adalah apa? Ada yang tahu adik-adik? Ya, fungsi dari sistem kekebalan tubuh yaitu jadi sistem kekebalan tubuh kita itu dia berfungsi untuk apa? Memakan benda-benda asing yang masuk ya ke dalam tubuh. Selain memakan benda-benda asing, dia juga berfungsi untuk menghancurkan ya antigen. Ya, antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antigen ini apa sih? Antigen itu dia singkatan dari antibody generator ya. Jadi ini antibody generator. Kemudian selain itu dia berfungsi untuk apa? Membunuh atau menghilangkan sel. Atau menghilangkan sel yang kayak gimana? Sel yang cara kerjanya itu salah ya. Jadi abnormal gitu ya. Yaitu sel yang abnormal. Contohnya apa? Contohnya itu ada sel kanker ya. Sel kanker itu kan dia udah tidak semestinya. Itu sel tubuh kita, tapi dia pertumbuhannya dan cara kerjanya itu tidak sesuai dengan fungsinya. Sehingga itu nantinya akan dibunuh atau dihilangkan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Oke? Nah, pada manusia, jadi pada manusia itu terdapat tiga lapis ya. Pada manusia ada tiga lapis sistem imunitas gitu ya. Jadi nggak langsung gitu ya. Jadi ada tahapan yang kalau lapisan pertama berhasil ditembus, ke lapisan kedua berhasil ditembus, ke lapisan ketiga gitu ya. Jadi ada tiga lapis yang ada di tubuh manusia ya. Oke, ada apa aja lapisannya itu? Yang pertama, ya kita ke lapis yang pertama. Oke, jadi di lapisan yang pertama ini dia sifatnya itu non-spesifik ya. Non-spesifik. Apa itu non-spesifik? Non-spesifik itu maksudnya apapun benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu dia akan langsung dibasmi. Jadi nggak akan mengenali dulu ini jenisnya apa, bentuknya apa, kayak gitu ya. Ini sifatnya yang non-spesifik. Nah, lapisan satu itu dia sifatnya non-spesifik. Oke, di lapisan satu itu dia dibagi jadi dua ya. Jadi ada pertahanan mekanik, ada pertahanan kimiawi. Kita mulai dulu dari pertahanan mekanik ya. Oke, di pertahanan mekanik ini ada apa sih? Di pertahanan mekanik itu yang pertama, ya, yang pertama jelas organ tubuh yang berfungsi untuk melindungi itu adalah kulit ya, organ terbesar di tubuh kita. Nah, kulit ini dia berfungsi sebagai lapisan pertama dan dia merupakan pertahanan mekanik ya. Di kulit ini terdapat sel epitel yang mengandung zat tanduk ya atau keratin. Jadi di kulit ini dia berfungsi sebagai tameng pertama tubuh kita ya. Kemudian yang kedua itu ada rambut. Ya, rambut ini kan bagian dari kulit juga. Ada rambut. Nah, rambut ini berfungsi untuk apa? Rambut itu berfungsi untuk menghalangi kotoran yang masuk. Apalagi di daerah-daerah yang emang itu tuh lubang ya, tempat masuk gitu ya. Itu kan gampang banget kotoran atau apapun yang masuk ke dalam sehingga diperlukan si rambut ini untuk menghalangi si kotoran itu masuk ke dalam. Ya. Yang ketiga, ini masih bagian dari kulit juga ya. Di kulit itu dia ada kelenjar sebasea. Apa itu kelenjar sebasea? Kelenjar minyak ya. Kelenjar minyak. Jadi menghasilkan minyak ya di sini. Buat apa minyak itu yang dihasilkan? Untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Oke, kemudian yang keempat itu ada
Selain kelenjar minyak ya, di kulit itu ada kelenjar sudorifera. Ya, kelenjar sudorifera. Apa itu kelenjar sudorifera? Keringat ya. Itu kelenjar keringat, kelenjar keringat. Nah, buat apa fungsinya? Dia mengandung sedikit enzim lisozim. Ya, buat apa sih emang si lisozim ini? Lisozim itu berperan dalam melawan bakteri ya. Oke. Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima itu ada air mata ya. Air mata, air mata, dan yang keenam ini ada air liur. Air mata dan air liur ini sama-sama mengandung enzim lisozim ya. Ya, banyak enzim lisozim. Yang mana tadi fungsinya untuk apa? Melawan bakteri. Nah, ini untuk pertahanan mekanik. Selanjutnya kita ke pertahanan kimiawi ya. Pertahanan kimiawi ini berarti kita ngomongin zat kimia ya. Zat kimia yang berperan sebagai lapisan satu. Apa aja zat kimia yang berperan sebagai lapisan satu? Nah, ini yang pertama itu jelas tadi kita sudah beberapa kali mention ya. Di sini ada enzim. Enzim apa? Enzim lisozim. Ya. Apa tadi fungsinya? Untuk melawan bakteri ya. Jadi dia berperan dalam melawan bakteri dengan cara apa? Melubangi dinding sel dari bakteri ya. Dinding sel bakteri ya. Kemudian berarti terdapatnya di mana aja? Di kelenjar keringat, kelenjar air mata, dan kelenjar salivah gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada asam lambung ya. Asam lambung itu dia sifatnya asam ya. Terdapat di mana? Di lambung ya. HCl, asam klorin. Nah, asam lambung ini dia membunuh kuman ya yang masuk. Kuman ya dengan pH-nya berapa sih? pH-nya tuh kurang lebih 2 ya si dalam asam lambung ini. Oke, kemudian yang ketiga itu ada flora mikroorganisme. Nah, flora mikroorganisme ini adalah mikroorganisme yang terdapat di kulit dan vagina ya. Untuk apa? Mencegah pertumbuhan bakteri jahat gitu ya. Mencegah pertumbuhan bakteri jahat. Jadi kalau misalkan nggak ada flora mikroorganisme di kulit dan di vagina, nah nanti bakteri jahat itu bisa tumbuh di daerah itu karena ya kosong, nggak ada pemiliknya, ya. Jadi dia untuk mempertahankan biar bakteri jahat itu tidak tumbuh, gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada bakteri alami yang tumbuh di mana? Tumbuh di saluran pencernaan ya. Oke, yang terakhir yang kelima itu ada mukus atau lendir. Mukus atau lendir ini dia terdapat di bagian dalam organ tubuh kita ya.
Jadi kayak di lambung itu pasti ada mukosa lendir atau di rongga hidung atau di saluran pernafasan itu ada mukosa lendir. Fungsinya apa? Untuk menghambat pertumbuhan baktogen, bakteri atau patogen ya. Nah, ini merupakan lapisan satu dari sistem imun kita. Oke, selanjutnya kita ke lapisan kedua ya. Lapisan kedua, oke, di lapisan kedua itu dia yang pertama itu dia ada leukosit ya. Leukosit atau sel darah putih ya. Leukosit ini ada banyak jenisnya ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah jenis-jenis dari leukosit. Jadi ada monosit, eosinofil, limfosit, neutrofil, dan basofil. Nah, secara umum leukosit itu dia dikelompokkan jadi dua jenis ya. Yang pertama itu ada agranulosit atau yang tidak bergranula, yang tidak ada butiran ya. Tidak bergranula atau tidak ada butiran. Agranulosit ini yang termasuknya itu ada apa? Yang pertama itu ada limfosit. Cuma limfosit itu dia tidak termasuk ke lapisan kedua. Jadi limfosit ini dia masuknya ke lapisan ini itu lapis 3 ya. Dia masuknya ke lapisan ketiga. Jadi bukan di lapisan kedua. Kemudian yang kedua itu dari agranulosit itu ada monosit ya. Nih, adik-adik bisa lihat di sini ya di gambar monosit dan limfosit itu dia tidak ada butiran. Ya, makanya disebut sebagai agranulosit. Nah, monosit di sini dia punya fungsi untuk apa? Fungsi dari monosit itu adalah untuk memfagositosis ya. Jadi dia memakan patogen yang masuk. Nah, ini termasuk ke dalam makrofag ya. Jadi patogen yang dimakan itu tuh secara besar-besaran, makanya disebut sebagai makrofag. Oke? Kemudian yang kedua itu ada granulosit ya. Oke, granulosit ini dia yang punya butiran nih. Dilihat di sini ya, ada tiga nih yang punya butiran. Ada eosinofil, neutrofil, dan basofil. Oke, yang pertama ada neutrofil. Oke, fungsi dari neutrofil ini apa? Neutrofil itu dia berperan dalam memfagositosis juga ya. Memfagositosis. Cuma kalau monosit itu dia makrofag, kalau neutrofil itu dia mikrofag ya. Jadi nggak sebesar monosit. Kemudian yang kedua itu ada eosinofil. Nah, eosinofil ini dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk reaksi terhadap alergi ya. Reaksi alergi ya. Dan yang terakhir itu ada basofil. Basofil itu punya fungsi untuk menghasilkan histamin dan heparin ya. Histamin dan heparin. Buat apa sih histamin dan heparin ini? Nah, kalau heparin itu dia berfungsi untuk inflamasi ya atau peradangan. Sedangkan heparin ini untuk mencegah mencegah pembekuan darah atau antikoagulasi gitu ya. Antikoagulasi, mencegah pembekuan darah. Nah, ini adalah leukosit. Jadi ada granulosit dan agranulosit. Oke, berikutnya. Nah, selain itu, leukosit ini dia tuh ada jenisnya juga ya, satu lagi. Itu disebut sebagai sel natural killer ya, atau sel NK. Buat apa sih natural killer ini? Natural killer ini berperan dalam
membunuh apa? Membunuh sel kanker gitu ya. Jadi dia berfungsi untuk membunuh sel kanker dan sel yang terinfeksi virus ya. Jadi dia buat membunuh sel kanker dan sel yang terinfeksi virus. Nah, ini tuh masih bagian dari sel darah putih. Oke. Berikutnya, selain leukosit, yang kedua itu dia ada yang kita sebut sebagai sistem komplement ya. Apa itu sistem komplement? Sistem komplement di sini itu adalah protein plasma, protein plasma dia tuh dalam keadaan non-aktif ya. Jadi protein plasma non-aktif yang akan aktif ketika ada patogen yang masuk. Jadi dia aktifnya kalau ada patogen yang masuk gitu ya. Jadi kalau nggak ada patogen yang masuk, dia itu non-aktif. Nah, ini disebut sebagai sistem komplement. Nah, sistem komplement itu ada apa aja? Nah, banyak ya sistem komplement itu ada jenis-jenisnya. Kayak pertama, yang pertama itu ada protein opsonin. Ya, protein opsonin. Protein opsonin ini apa sih? Protein opsonin ini adalah protein yang melekatkan melekatkan bakteri pada leukosit gitu ya. Biar apa? Biar bisa langsung difagositosis gitu ya. Untuk proses fagositosis. Oke. Kemudian yang kedua ya, protein yang kedua itu ada histamin yang tadi udah kita mention sebelumnya. Histamin. Oke. Histamin ini dia itu berperan dalam meningkatkan vasodilitas ya. Apa itu vasodilatasi? Vasodilatasi itu adalah melebarkan pembuluh darah ya. Jadi ini pelebaran pembuluh darah dan dia itu juga berperan dalam meningkatkan permeabilitas kapiler darah terhadap protein ya. Biar apa? Biar leukosit itu bisa masuk ya, biar bisa berkumpul. Oke, kemudian yang berikutnya itu ada chemotoksin ya. Nah, apa itu protein chemotoksin? Protein chemotoksin itu dia berperan dalam menarik leukosit ya, menarik leukosit ke daerah yang terinfeksi gitu, biar cepat. Jadi memberikan sinyal lah ke leukosit bahwa di daerah tersebut itu lagi ada infeksi. Jadi kinerjanya leukosit itu bisa efektif gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada protein kinin. Kinin itu dia berperan dalam merangsang reseptor ujung saraf ya. Nah, ini tuh biasanya menimbulkan rasa seperti gatal gitu ya, gatal, nyeri, dan lain-lain ya. Oke, berikutnya, selain sistem komplementer ya, yang merupakan lapis kedua itu respon tubuh lainnya yang menjadi lapis kedua dari sistem imun itu, yang ketiga tuh ada demam ya, demam atau fever. Buat apa? Jadi peningkatan suhu tubuh itu dia untuk melawan infeksi ya. Suhu tubuh meningkat itu
untuk melawan infeksi. Biar bakteri atau kuman yang masuk itu dia bisa dibunuh dengan suhu yang tinggi. Oke. Jadi demam itu bagus ya, salah satu respon untuk membunuh kuman. Berikutnya itu ada tadi fagositosis yang tadi dilakukan oleh monosit dan neutrofil ya, dan respon inflamasi ya, respon inflamasi atau peradangan ya. Nah, ini tuh dibantu oleh histamin tadi ya peradangan itu. Oke, nah ini merupakan lapisan kedua dari sistem kekebalan tubuh kita ya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga ya. Jadi udah ada lapisan dua, lapisan satu ya. Kalau lapisan satunya bisa ditembus, dilanjutkan oleh lapisan dua. Berarti lapisan duanya ini masih berhasil ditembus gitu ya. Patogennya tuh kuat. Nah ini barulah kita masuk ke sistem lapis yang ketiga ya. Jadi lapis ketiga. Lapis ketiga ini adalah lapisan terakhir ya. Lapisan terakhir dari sistem kekebalan tubuh kita, yang mana kalau udah berhasil nyampe ke dalam, berarti patogen itu cukup kuat gitu ya. Oke, jadi di sini lapis ketiga itu dia pertahanan tubuh yang spesifik ya. Jadi dia udah mengenal jenisnya apa nih, bakteri apa atau virus apa gitu ya. Udah mengenal jenis mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Nah, lapis ketiga ini dia yang berhasil masuk ke lapis ketiga itu kita sebut sebagai antigen, gitu ya. Jadi istilah antigen itu baru bisa kita sebut kalau si patogen tersebut itu berhasil masuk ke lapisan ketiga, gitu ya. Jadi kalau masih lapisan satu atau lapisan kedua, kita tidak menyebutnya dengan istilah antigen, karena kan tadi antigen itu adalah antibodi generator atau yang membangkitkan antibodi, dan antibodi itu merupakan lapisan ketiga, gitu ya. Nah, di lapisan yang termasuk ke dalam lapisan ketiga itu adalah limfosit ya. Jadi hanya limfosit saja yang sistem lapisan ketiga ini. Limfosit itu kan tadi termasuk leukosit yang agranulosit ya. Nah, limfosit ini dia tuh ada dua jenis. Ada limfosit B. B itu dari kata bone ya. Bone. Ada limfosit T. T itu dari kata thymus. Ya, jadi ada limfosit B atau limfosit bone dan limfosit T atau limfosit thymus. Nah, untuk limfosit B atau limfosit bone, dia ini matangnya di tulang, matangnya di sumsum tulang ya. Makanya dia disebut sebagai limfosit bone, sumsum tulang. Nah, sedangkan limfosit T, dia itu matangnya di mana? Di timus. Ya, jadi namanya itu sesuai dia pematangannya itu di mana. Pembentukan limfosit itu kan semuanya di sumsum tulang ya. Tapi kalau misalkan si limfosit itu matang di sumsum tulang juga, itu dia disebut limfosit B. Sedangkan kalau misalkan setelah dia ditransfer itu belum matang, kemudian dimatangkan di timus, nah di timus itu dia disebutnya limfosit T gitu ya. Oke, sekarang di limfosit B itu dia ada jenis-jenisnya ya. Jadi untuk limfosit B yang pertama itu dia ada limfosit B plasma. Ya, ada limfosit B plasma. Limfosit B plasma ini dia berfungsi untuk penghasil antibodi ya. Yang biasanya dilawan sama B plasma itu dia patogen yang unisel. Kayak bakteri, virus, itu kan dia uniseluler kan. Jadi dia dilawannya oleh B plasma. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, di limfosit B itu dia ada B memori.
Limfosit B memori ini dia berfungsi untuk apa? Nah, kita batasi dulu. Limfosit B memori ini dia berfungsi untuk mengingat, mengingat antigen spesifik gitu ya. Jadi dia menyimpan memori. Misalnya nih, mulanya kita nggak tahu nih, misalkan kita belum pernah terinfeksi virus COVID. Nah, otomatis belum ada informasi kan ya tentang COVID. Jadi di memori belum ada antibody memori untuk si. Nah, misalnya kita tuh belum pernah terkena COVID nih ya. Nah, berarti kita belum punya kan limfosit B memory untuk informasi si COVID ini, si virus COVID ini. Ketika kita terkena COVID, COVID yang masuk ke dalam tubuh itu kan dia mengandung informasi ya. Informasinya itu kan tadi berupa DNA atau RNA gitu ya. Nah, si informasi ini nanti akan disimpan oleh limfosit B memory gitu ya. Jadi ketika kita terinfeksi ke virus COVID lagi, tubuh kita itu udah tahu cara menanganinya itu bagaimana karena udah ada informasi sebelumnya gitu ya. Berikutnya ini masih di sel limfosit B ya. Yang ketiga itu dia ada B pembelah. Apa itu B pembelah? Oke, jadi B pembelah itu dia limfosit B yang berfungsi untuk merangsang pembelahan sel limfosit B gitu ya. Untuk memperbanyak sel lah. Oke, berikutnya untuk yang limfosite gitu ya. Untuk yang limfosite yang pertama itu ada limfosit T killer. Jadi namanya T killer, T pembunuh gitu ya. Dia berfungsi untuk apa T killer ini? Dia berfungsi itu untuk membunuh. Jadi dia memerangi langsung. Kalau si plasma itu memerangi dengan antibodi, kalau T killer itu dia menghadapi langsung si antigennya gitu ya. Nah, dia itu berfungsi untuk melawan patogen yang multisel ya. Jadi kalau patogen yang masuknya itu multiseluler, itu tuh dia akan dilawan oleh T killer. Tapi kalau unisel dia akan dilawan oleh B plasma gitu ya. Selain itu dia juga berfungsi untuk menghancurkan sel yang terinfeksi dengan cara apoptosis ya. Dengan cara apoptosis ya. Oke, kemudian yang kedua itu di sel T itu ada T helper. Apa itu sel T helper? T helper di sini dia berfungsi untuk merangsang B plasma dan T killer. Jadi sebelum B plasma dan T killer itu dia melakukan aksinya, ketika diketahui bahwa oh di sini tuh ada patogen gitu ya, ada patogen. Nah di sini T helper lah yang akan memanggil B plasma dengan T killer gitu ya. Jadi dia untuk memanggil ya. Jadi dia perannya di sini memanggil. Dan yang ketiga dari sel T itu dia ada T supresor ya. Apa ini T supresor? T supresor itu dia untuk menghentikan apa? Menghentikan kerjanya si T killer gitu ya. Dengan dia itu berfungsi untuk menurunkan respon imun ya. Jadi menurunkan si T killer biar apa? Kalau misalkan udah selesai si menghancurkan si patogennya tapi T killernya belum beres gitu ya. Nah, disinilah T killer itu bisa-bisanya nanti menghancurkan sel tubuh yang lain. Makanya perlu adanya T suppressor untuk mensupres atau menghentikan aktivitas si T killer, ya.
Oke, nah ini adalah jenis-jenis dari limfosit ya. Limfosit B dan limfosit T, serta macam-macamnya dari limfosit B atau limfosit T. Oke, nah tadi bagaimana sih cara kerjanya si limfosit itu? Jadi misalnya di sini tuh ada antigen ya, kemudian di sini tuh ada sel. Awalnya dia sel normal, tapi si antigen ini tuh dia pergi menuju ke si selnya gitu ya. Dia nempel nih di sel-sel. Ya, misalnya di sini. Nah, nih patogennya ada banyak nih. Nah, masing-masing patogen ini tuh dia menempel di bagian membran sel gitu ya. Nah, kemudian kan tahu nih sel tersebut itu terinfeksi oleh antigen gitu ya, oleh patogen. Untuk cara kerjanya limfosit B plasma nih ya, misalnya ini B plasma. Limfosit B plasma itu dia tidak akan langsung menuju ke tempat gitu, ke TKP gitu ya. Nggak langsung membunuh si antigennya, tapi dia dengan cara menembakkan gitu ya. Jadi di sini dia itu akan menembakkan si antigennya dengan antibodi ya. Jadi di sini dia menembakkan antibodi ya. Jadi dia tidak secara langsung ya dari jauh. Oke, sedangkan sel T ya, sel T killer, namanya juga killer. Si sel T killer itu dia akan pergi langsung gitu ya ke sini. Dan dia akan membunuh para antigen ini ya. Di sini dia itu akan langsung membunuh. Dengan cara apa pembunuhannya itu? Pembunuhannya itu dengan cara menembakkan senyawa. Senyawanya itu apa namanya? Perforin ya. Untuk apa? Untuk melubangi sel. Nah, karena selnya itu berlubang, sehingga air dan ion itu masuk ya, masuk ke sel, masuk ke sel. Nah, karena dia masuk ke sel, ini menyebabkan sel itu lisis atau pecah ya. Jadi kalau pecah, jadi dia nggak akan bisa tumbuh dong si antigennya seperti itu. Jadi dia membunuh langsungnya itu dengan cara membolongi si sel, gitu ya. Jadi menghadapi langsung. Oke ya. Nah, dan lagi untuk sel B itu ya, untuk B, sel B itu dia perannya yaitu merupakan respon imun. Jadi setelah dia melewati lapis 2, sel B yang bekerja gitu ya. Nah, sel T itu selanjutnya. Kalau misalkan dia si selnya itu udah terinfeksi, baru si sel T itu yang bekerja. Jadi kalau yang si sel B ini, dia tuh sel tuh belum terinfeksi ya, terinfeksi. Sedangkan untuk sel T itu dia bekerja ketika sel itu sudah terinfeksi, gitu ya. Nah, ini adalah cara kerja dari limfosit. Oke, berikutnya tadi kita sudah menyebutkan antibodi ya. Antibodi ini apa sih? Nah, di sini ada antibodi. Antibodi. Apa itu antibodi? Antibodi ini adalah antibodi ini adalah senyawa yang dikeluarkan ya ini berupa protein yang dikeluarkan oleh limfosit B yang dia itu berperan dalam menonaktifkan patogen ya. Dia berfungsi untuk menonaktifkan patogen sehingga patogen itu tidak bisa melakukan pertumbuhan ya. Kayak di sini kita akan membahas si jenis-jenis dari antibodi. Ada apa aja sih antibodi itu? Antibodi itu dia juga kayak antibodi ini sering disebut sebagai imunoglobulin ya.
atau sering disingkat dengan istilah IgG. Ini adalah nama lain dari antibodi, ya. Nah, ini kita singkat dengan MAGD. MAGD. Jadi ada 5 jenis ya antibodi itu MAGD. Eh, yang pertama, itu ada IgM ya, imunoglobulin M. Nah, IgM ini dia itu berperan dalam respon imun primer ya. Dia berperan dalam respon imun primer atau dia itu ketika sakit pertama kali sakit gitu ya. Kayak misalnya tadi baru pertama kali kena COVID, nah IgM dulu yang berperan gitu ya. Nah, si IgM ini dia itu memiliki tangan 5. Jadi begini ya strukturnya. Dia punya 5 tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Jadi dia bisa langsung mengikat 5 antigen sekaligus ya. Oke, berikutnya yang kedua itu ada IgA ya, nama gede IgA. IgA ini dia itu terkandung dalam ASI ya. Dia terdapat pada ASI yang dimana ASI kolostrum. Nah, ASI kolostrum ini adalah ASI yang warnanya kuning ya, ASI yang berwarna kuning. Nah, ini merupakan sistem imun bawaan dari ibu ya. Nah, untuk IgA ini dia itu tipenya dimer ya. Jadi punya 2 lengan, dimer. Jadi dia bisa menonaktifkan 2 antigen. Kemudian yang ketiga itu ada IgG ya. IgG ini merupakan respon imun sekunder. Jadi dia udah langsung spesifik banget gitu ya. Jadi dia langsung fokus gitu ya respon imun sekunder itu karena udah sebelumnya kan udah pernah terkena gitu. Jadi kalau misalnya pertama kali udah kena COVID nih. Nah, kena COVID kedua kali itu tuh langsung dilakukannya oleh IgG gitu ya. Antibodi yang menyerang itu adalah IgG. Nah, IgG ini dia itu tipenya dimer ya, monomer. Ini monomer. Oh, itu 3 kali lebih cepat sembuhnya dari sakit yang pertama. Ya, sakit kedua, ketiga, dan seterusnya itu tuh dia lebih cepat 3 kali. Semakin sering, semakin cepat juga. Gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada IgD ya. IgD atau imunoglobulin D, IgD ini merupakan imunoglobulin yang berperan dalam melawan protein asing ya. Jadi kalau ada protein yang masuk ke dalam tubuh kita dan nggak dikenal protein tersebut gitu ya. Ini protein ini nggak harus dari makhluk hidup ya. Protein apapun yang dianggap tidak dikenal oleh tubuh kita itu dia akan diserang oleh IgD gitu ya. Ini tuh dia monomer juga. Oke. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada IgE ya. IgE, imunoglobulin E. IgE itu dia berfungsi untuk reaksi alergi ya. Nah, ini sama dia monomer juga. Nah, ini adalah jenis-jenis dari antibodi. Oke, lalu bagaimana antibodi itu bekerja? Kita bahas ya selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membahas cara kerja dari antibodi ya. Bagaimana antibodi itu bekerja? Nah, ini ada caranya. Yang pertama itu dia dengan cara netralisasi. Jadi ada 5 cara ya. Kemudian yang kedua itu ada lisin.
Yang ketiga itu ada presipitin. Yang keempat itu ada aglutinin. Dan yang kelima itu ada sistem komplement. Oke. Jadi ada 5 cara netralisasi gitu ya, atau penetralan ya. Lisin itu tuh dia diuraikan. Presipitin itu dia diendapkan. Aglutinin itu digumpalkan. Sistem komplement itu dia dilubangi. Nah, setelah dilakukan ini, 5 cara ini gitu ya, baik dinetralisasi, dilisin, presipitin, aglutinin, dan sistem komplementer, selanjutnya itu baru dia akan makrofag gitu ya. Jadi makrofag itu sebelum dia dimakan, dia dihancurkan dulu oleh antibodi. Setelah dihancurkan oleh antibodi, sisanya itu baru dimakrofagkan oleh makrofag atau monosit. Ya. Ini adalah cara kerja dari antibodi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekebalan tubuh yang didapati ya. Bagaimana sih cara mendapatkan kekebalan tubuh itu gitu ya. Oke, jadi sumber dari kekebalan tubuh itu dia ada dua ya. Yang pertama itu adalah kekebalan alami. Nah, yang kedua itu ada kekebalan buatan. Ya, ada alami, ada buatan. Oke, untuk yang alami itu dia ada dua juga. Yang buatan pun ada dua. Oke. Nah, untuk yang alami itu dia ada yang aktif, ada yang pasif. Yang buatan juga ada yang aktif, ada yang pasif. Ya, ini cara perolehannya ya. Untuk yang aktif, kekebalan alami yang aktif itu tuh dia diperolehnya dengan cara sakit ya. Jadi ketika seseorang tuh sakit, tubuhnya itu akan membentuk kekebalan tubuh gitu ya, dengan informasi si sakitnya ini. Oke, kemudian untuk pasif itu dia dengan cara memperolehnya itu dengan cara ASI atau melalui plasenta ya. Jadi oleh bayi, dari ibu ke bayi ya. Untuk yang buatan yang aktif itu dengan cara vaksin ya. Kan vaksin itu kan dimasukkan antigen. Nah, karena ada antigen yang non aktif masuk ke dalam tubuh kan tetap aja dia ada informasinya kan. Informasinya itulah yang akan dibuat oleh limfosit kita gitu ya. Kalau untuk pasif itu dia dengan cara menyuntikkan serum. Serum itu dia diperoleh dari mengekstrak antibodi dari tubuh lain ya. Jadi serum ini adalah antibodi ekstrak. Jadi langsung antibodinya ini mas. Kalau vaksinnya kan antigennya biar tubuh kita secara alami akan membentuk antibodi gitu kan. Kalau pasif itu langsung antibodinya, langsung jenis antibodinya yang diinjeksikan ke tubuh kita gitu ya. Nah, ini merupakan kekebalan tubuh. Oke, jadi untuk materi sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas ini cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.